Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Hadramaut. Kronik perjalanan ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam mengungkap nasab palsu Ba'alwi. Ba'alawi, keturunan Alawi bin Ubaidillah itu kita sebut sebagai habaib. Kita terpaksa akan mengatakan secara ilmiah bahwa peristiwa hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut itu tidak pernah terjadi. Ustaz Abdul Somad tidak tahu bahwa tidak ada satupun kitab-kitab sejarah yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu ada di Irak. Tidak ada. Bagaimana seorang yang tidak ada di Irak itu bisa hijrah dari Irak menuju Hadramaut? Dan tidak ada kitab-kitab sejarah yang dekat masanya dengan Ahmad bin Isa mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah dari Basrah menuju Hadramaut, tidak ada. Jadi keberadaan dia di Irak itu tidak ditemukan data sejarahnya. Dan lalu, apakah penulis dapat menghadirkan penjelasan di mana Ahmad bin Isa berada ketika ia hidup? Saya mempunyai sebuah saksi dari kitab abad kelima. Ba'alwi mengklaim genealoginya tersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Ahmad bin Isa. Bahwa tidak ada satupun kitab-kitab sejarah yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu ada di Irak. Tidak ada. Bagaimana seorang yang tidak ada di Irak itu bisa hijrah dari Irak menuju Hadramaut? Dan tidak ada kitab-kitab sejarah yang dekat masanya dengan Ahmad bin Isa mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah dari Basrah menuju Hadramaut, tidak ada. Jadi keberadaan dia di Irak itu tidak ditemukan data sejarahnya. Dan saya mempunyai sebuah saksi dari kitab abad kelima bahwa Ahmad bin Isa itu adanya di kampung Surya di kota Madinah. Dan tidak ada satupun yang mengatakan dia berada di Basrah. Kemudian tidak ada satupun kitab-kitab yang ada di zaman Ahmad bin Isa yang mengatakan dia hijrah ke Hadramaut. Ahmad bin Isa telah terkonfirmasi kitab-kitab nasab sebagai keturunan Nabi dari jalur Ali al-Uraidi, wafat 210 Hijriah. Untuk keperluan sebuah kesimpulan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai keturunan di Hadramaut, maka diperlukan adanya kenyataan bahwa Ahmad bin Isa atau salah satu keturunannya hijrah ke sana. Sayangnya, kitab-kitab nasab dan sejarah sezaman atau yang paling dekat masanya dengan Ahmad bin Isa, tidak ada satupun yang mengkonfirmasi bahwa Ahmad bin Isa pernah ke Hadramaut, apalagi hijrah untuk menetap di sana. Dan sayangnya banyak dari para ulama-ulama kita ini yang hari ini membaca nasab Ba'alawi itu hanya dari literasi Ba'alawi sendiri. Penulis kalangan Ba'alwi di abad 9 Hijriah menulis bahwa Ahmad bin Isa dan Ubaidillah berpindah ke Hadramaut pada tahun 317 Hijriah. Yang demikian itu seperti kita bisa baca dalam kitab mereka, Al-Burkat Al-Musyikah fi Dikri Libas Al-Hirkah Al-Anikah. Selanjutnya disebut Al-Burkat, karya Ali bin Abu Bakar Al-Sakran, wafat 895 Hijriah, dan Al-Jawhar Al-Safaf karya Al-Hatib, wafat 855 Hijriah. Untuk kitab yang terakhir disebutkan, Al-Jawhar Al-Safaf, penulis memandang bahwa kitab ini adalah kitab problematik, karena ditulis oleh seseorang yang sama sekali tidak dikenal oleh para penulis sejarah Hadramaut. Tidak ada seorang ulama di Tarim yang bernama Al-Hatib yang wafat seperti tahun yang tertera itu, 855 Hijriah.
maka selaiknya kitab Al-Jauhar Al-Safaf itu diabaikan sebagai rujukan. Ali bin Abu Bakar Al-Sakran kita anggap sebagai orang yang pertama secara formal menulis bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Menurut Ali Al-Sakran, Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah tidak langsung ke Hadramaut, tetapi ia pertama kali menuju Madinah, lalu ke Makkah, lalu ke kampung-kampung di Yaman, baru setelah itu menuju Hadramaut. Ali Al-Sakran tidak menulis tahun berapa peristiwa hijrahnya Ahmad bin Isa itu terjadi. Kitab yang pertama kali menyebutkan hijrahnya Ahmad bin Isa lengkap dengan tahunnya adalah kitab Gurar Al-Baha, Al-Dawi wa Durar, Al-Jamal, Al-Badi, Al-Bahi. Selanjutnya disebut Al-Gurar, karya Muhammad bin Ali bin Alwi Hirit Ba'alwi. Menurut Hirit, Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Hadramaut pada tahun 317 Hijriah. Dengan demikian kita mengetahui adanya cerita bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Hadramaut pada tahun tersebut. Setelah 578 tahun peristiwa itu diasumsikan terjadi. Seperti kemarin Ustadz Abdul Somad yang ceramah dengan Bahar Smith mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah. Itu Ustadz Abdul Somad tidak mengerti apa benar, mana buktinya bahwa Ahmad bin Isa itu mempunyai anak bernama Ubaidillah. Sementara kitab-kitab yang ada di abad yang paling mendekati daripada Ahmad bin Isa tidak menyebutkan Ahmad bin Isa ini mempunyai anak namanya Ubaidillah. Kemudian Ustadz Abdul Somad juga mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah dari Irak menuju ke Hadramaut, Yaman. Akan banyak pertanyaan di benak para peneliti. Dari mana Ali Al-Sakran dan Hirit mengetahui peristiwa hijrahnya Ahmad bin Isa dan tahunnya tersebut tanpa menyebutkan sumber-sumber sama sekali? Padahal peristiwa itu berlangsung sudah sangat lama sekali, mencapai jarak 578 tahun. Sebuah peristiwa di masa lalu bisa dikatakan benar-benar peristiwa historis bila dikonfirmasi oleh sumber sejarah sezaman atau paling tidak sumber sejarah yang mendekatinya. Yang demikian itu adalah prosedur standar dalam ilmu sejarah. Baik Ali Al-Sakran maupun Hirit tidak menyertakan sumber primer sama sekali. Dari situ, Ustadz Abdul Somad tidak tahu bahwa tidak ada satupun kitab-kitab sejarah yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu ada di Irak. Tidak ada. Bagaimana seorang yang tidak ada di Irak itu bisa hijrah dari Irak menuju Hadramaut? Dan tidak ada kitab-kitab sejarah yang dekat masanya dengan Ahmad bin Isa mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah dari Basrah menuju Hadramaut, tidak ada. kita terpaksa akan mengatakan secara ilmiah bahwa peristiwa hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut itu tidak pernah terjadi. Lalu, bagaimana pertanggungjawaban penulis ketika sudah meyakini bahwa peristiwa hijrah itu tidak pernah terjadi? Apakah penulis dapat memberikan bukti sebaliknya yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Hadramaut? Jika yang diinginkan dengan bukti sebaliknya, itu adalah kalimat tegas yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Hadramaut. Tentu itu tidak ada, dan itu keinginan yang mengada-ada. Bagaimana sebuah peristiwa yang tidak pernah terjadi membutuhkan keterangan negatifnya? Lalu, apakah penulis dapat menghadirkan penjelasan di mana Ahmad bin Isa berada ketika ia hidup? Apakah benar ia berada di Basrah?
Jadi keberadaan dia di Irak itu tidak ditemukan data sejarahnya, dan saya mempunyai sebuah saksi dari kitab abad kelima bahwa Ahmad bin Isa itu adanya di kampung Surya di kota Madinah, dan tidak ada satupun yang mengatakan dia berada di Basrah. Kemudian tidak ada satupun kitab-kitab yang ada di zaman Ahmad bin Isa yang mengatakan dia hijrah ke Hadramaut. Ahmad bin Isa terreportase oleh seorang ulama bernama Abu Ja'far Muhammad bin Al-Hasan Al-Tusi, wafat 460 Hijriah, dalam kitabnya Al-Ghaibah. Al-Tusi menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa bertemu Abul Hasan, wafat 254 Hijriah, di kampung Surya di kota Madinah. Dalam kesempatan itu, Abul Hasan menyatakan bahwa anaknya, Al-Hasan, wafat 260 Hijriah, akan menjadi penggantinya kelak sebagai Imam Syiah ke-11. Perhatikan kutipan dari kitab Al-Ghaibah, karya Al-Tusi, 165. Diriwayatkan darinya, Sa'ad bin Abdullah, dari Ahmad bin Isa Al-Alwi, dari keturunan Ali bin Ja'far. Ia berkata, aku menemui Ali Abul Hasan, alaihi salam, di Surya. Maka kami mengucapkan salam kepadanya. Kemudian kami bertemu Abi Ja'far dan Abi Muhammad. Keduanya telah masuk. Maka kami berdiri untuk Abi Ja'far untuk mengucapkan salam kepadanya. Kemudian Abul Hasan, alaihi salam, berkata, bukan dia sahibmu, pemimpinmu, perhatikanlah pemimpinmu. Dan ia mengisyaratkan kepada Abi Muhammad, alaihi salam. Dari riwayat di atas, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Pertama, bahwa Ahmad bin Isa adalah seorang Syi'i Imami, orang Syiah Imamiyah, karena jarang orang non-Syiah akan dimasukkan dalam perawi sejarah Syiah Imamiyah. Kedua, redaksi di atas juga menjelaskan kepada kita kedekatan antara Ahmad bin Isa dengan Abul Hasan yang merupakan Imam Syiah ke-10. Dan nasab keduanya bertemu di Ja'far al-Sadiq sebagai generasi keempat darinya. Sulit sekali untuk dimengerti dan diterima logika peneliti. Seorang Syiah Imamiyah seperti Ahmad bin Isa, kemudian ia hijrah ke Hadramaut yang ketika itu dikuasai oleh kaum Ibadiyah yang anti terhadap Syiah. Untuk teks lengkapnya bisa dibaca di buku kronik ini. Jadi orang-orang yang semacam Ustadz Abdul Somad ini banyak yang tidak mengerti ilmu sejarah, yang tidak mengerti ilmu nasab, kemudian dia hanya membaca di dalam kitab-kitab Ba'alawi tentang nasab-nasab Ba'alawi, yang nasab ini muncul abad ke-9, pengakuannya ini baru muncul abad ke-9, kemudian terbangun dengan begitu kokoh pada abad-abad selanjutnya, karena keluarga mereka banyak menulis kitab-kitab. Jadi selain Ali As-Sakran yang pertama menulis nasab mereka tersambung kepada Rasulullah, itu sebelumnya ada sesudahnya ada misalnya kitab Al-Ghurar, kitab Al-Juz'ul Latif, kemudian kitab Al-Masra'ur Rawi. Jadi pada abad 9, 10, 11 itu banyak keluarga mereka yang menulis kitab. Kebanyakan yang itu hari ini dibaca oleh kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, itu kitab-kitab Ba'lawi yang mengatakan bahwa mereka tersambung pada Rasulullah. Sementara ulama-ulama kita, kiai-kiai kita tidak membaca kitab-kitab sebelum abad ke-9 yang sama sekali tidak ada menyatakan keluarga Ba'lawi ini sebagai keturunan Nabi. Jadi pengakuan pada abad 9 itu terbantah oleh fakta-fakta ilmiah yang ada di abad-abad sebelumnya. Dalam teori Bradley misalnya, ya, ada teori konsisten, kebenaran konsistensi.
atau disebut juga the consistent theory of truth itu, the consistent theory of truth, bahwa sebuah pernyataan itu bisa dianggap benar apabila pernyataan itu sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Pernyataan Ba'lawi di abad 9 bahwa mereka turun Nabi itu harus didukung oleh pernyataan-pernyataan abad sebelumnya sampai abad pengakuan itu ditujukan pada sosok historis tertentu yaitu Ahmad bin Isa, itu harus linier dan harus koheren. Sementara nasab Ba'lawi ini tidak linier, tidak terverifikasi dari mulai pengakuan mereka abad 9 oleh kitab-kitab nasab yang sudah ditulis abad-abad sebelumnya banyak sekali. Ada kitab Tahdhibul Ansab di abad ke-5 ditulis, tidak menyebutkan nama Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Kemudian kitab Al-Majdi karya Al-Umari tidak menyebutkan juga Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Kitab Muntaqilatul Talibiyah itu menyebutkan anaknya itu hanya 2. Kemudian kitab dan di situ tidak ada Ubaid. Kemudian kitab abad ke-6 As-Syajarah Al-Mubarakah karangan Imam Al-Fakhrur Razi di karang 597 Hijriah menyatakan dengan tegas bahwa anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Di situ tidak ada anak yang bernama Ubaidillah, tidak ada anak bernama Abdullah, tidak ada anak bernama Ubaid. Ini 3 nama terakhir yang saya sebutkan adalah dianggap oleh Ba'lawi adalah 1 orang. Nah, kalaulah sudah secara kajian ilmu nasab ini nasab Ba'lawi disconnected, secara ilmu sejarah no signal, kemudian secara ilmu biologi tes DNA mereka mengaku emas ternyata terbukti mereka timah, mereka mengaku apel ternyata terbukti mereka adalah jamblang, lalu berdasar apa kita harus mengakui Ba'lawi ini, Khabib-Khabib ini sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW? Maka menurut saya hukumnya ini sudah haram. Orang mengakui mereka sebagai keturunan Nabi. Begitu pula mereka haram mengaku diri mereka sebagai Nabi, keturunan Nabi. Kenapa? Karena mereka tidak bisa untuk membuktikan pengakuan mereka berdasar dokumen-dokumen yang mereka punya. Masa iya orang yang mengaku syaraf keturunan Nabi Muhammad SAW, dia tidak mempunyai dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang sesuai dengan pengakuannya. Sampai saat ini mereka tidak berani untuk tes DNA pula. Bolehlah orang-orang yang ada di Yaman yang sudah tes DNA ini tidak berhasil. Tapi mungkin saja Ba'lawi yang ada di Indonesia ini kan berhasil. Tapi mereka tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena mereka sudah meyakini bahwa hasilnya akan sama dengan hasil saudara-saudara mereka yang sudah tes DNA di Yaman. Maka sampai sekarang ini yang telah saya katakan beberapa kesempatan yang lalu bahwa saya telah mengirimkan surat terhadap Rabita Alawiyah mengenai kesimpulan saya mereka bukan keturunan Nabi besar Muhammad SAW ini, dan mereka tidak sampai saat ini tidak memberi jawaban, tidak memberikan klarifikasi data-data yang dibutuhkan. Adanya adalah framing-framing bahwa siapa yang tidak percaya kepada nasab daripada Ba'lawi ini sebagai turun Nabi adalah termasuk orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang yang membuka nasab mulia Rasulullah Muhammad SAW dari tukhala, dari orang-orang yang mengaku keturunan Nabi padahal terbukti bukan, itu disebut tidak akan mendapat syafaat. Seharusnya proposisi itu dilontarkan untuk orang-orang yang hari ini mengaku keturunan Nabi besar Muhammad SAW tanpa bukti-bukti dokumen, tanpa bukti-bukti data-data sejarah yang dibutuhkan. Di mana dalam metode ilmiah kan kita mengenal harus ada fakta, harus ada objektif, harus konsisten, harus sistematis. Ini nasab Ba'lawi yang hari ini terbangun itu sama sekali tidak berdasarkan fakta sejarah, fakta ilmiah, tidak objektif karena pengakuan itu muncul dari keluarga mereka sendiri. Yang
Tiga, tidak sistematis dan tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Karena nasab mereka ini banyak berganti-ganti. Pertama mereka mengaku Al-Kazimi, kemudian mengaku sebagai Al-Uraidi. Jadi adanya ittirab. Ittirab itu perubahan silsilah dari Al-Ahdal yang dia adalah Al-Kazimi, kemudian berganti menjadi Al-Uraidi dari Ahmad bin Isa. Ini menunjukkan bahwa memang nasab ini nasab yang ad-dukhala, nasab-nasab susupan yang sengaja menyusup kepada keluarga mulia Nabi besar Muhammad SAW. Dan seperti yang telah disampaikan oleh Mas Yusuf, bahwa nasab Ba'alawi ini tanpa mengabaikan prinsip intelektual humility, bahwa nasab mereka ini telah batal. Nasab mereka tidak bisa diverifikasi secara ilmiah. Pengakuan mereka tidak terverifikasi oleh kitab-kitab nasab yang sezaman atau yang mendekati dari masa hidup sosok yang mereka akui sebagai leluhur mereka, yaitu Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijriah, yang menurut mereka beliau mempunyai seorang anak bernama Ubaidillah yang tidak terverifikasi kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9, bahwa Ubaidillah ini sebagai anak Ahmad. Kemudian secara ilmu biologi juga telah dihasilkan sebuah kesimpulan berdasarkan para ahli-ahli biologi, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, bahwa hasil tes DNA dari keluarga Ba'alwi ini tidak terbukti mereka sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Jangankan sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW, hasil tes DNA mereka yang berhaplogrup G kebanyakan, ini bukan keturunan Nabi Ibrahim. Jadi jangankan mereka ini terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ibrahim aja bukan. Karena dari mulai Nabi Ibrahim sampai sekarang, haplogrup itu haruslah sama antara haplogrupnya Nabi Ibrahim yang J sampai keturunan garis paternalnya yang saat ini ada. Harus J semua. Sementara keluarga-keluarga Ismaili dan keluarga-keluarga Israeli yang sekarang ini ada di dunia, itu telah terverifikasi garis lurus mereka ini semuanya J1, J, haplogrupnya J. Tetapi Ba'alawi yang mengaku sebagai sama keturunan dari Nabi Ismail, yang kemudian di tengah ada di situ keluarga Sayyidina Ali yang merupakan menantu daripada Rasulullah Muhammad SAW, hasil haplogrupnya adalah G. Maka berdasarkan dua kesimpulan, yang pertama kesimpulan tesis, tidak ditemukannya data-data dokumen-dokumen dari keluarga Ba'alwi sebagai keturunan daripada Ahmad bin Isa, dan juga data-data kesimpulan yang konklusif dari ilmu biologi yang menyatakan bahwa mereka ini bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Dalam hal ini adalah keturunan Sayyidina Ali, karena Nabi Muhammad itu terpotong oleh Sayyidatuna Fatimah yang perempuan, tetapi Allah mentakdirkan bahwa Nabi Muhammad mempunyai menantu yang sepupu beliau, sehingga haplogrupnya antara Nabi Muhammad dan menantunya yaitu Sayyidina Ali sama, yaitu sama-sama keturunan daripada Abdul Muthalib, yang garis lurus ke atasnya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi yang hari ini mengaku sebagai keturunan daripada Nabi Muhammad SAW garis laki dari Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain, ini harus mempunyai haplogrup yang sama dengan Nabi Ibrahim, dengan Sayyidina Husain, dengan Sayyidina Ali gitu. Sementara para kabib-kabib ini, Ba'alawi dari Yaman juga dari Indonesia, dari Yaman itu sudah 180 orang yang tes DNA, yang bisa dicari di Papili Tree DNA.
atau dari penyedia jasa tes DNA yang bisa di open posting di internet, itu tidak terbukti, tidak ada dari Balawi itu yang J1. Kemudian kalaulah pengakuan seorang yang miskin aja di rumah sakit memerlukan dokumen-dokumen, seorang yang mengaku miskin di rumah sakit itu harus ada akta kelahiran, harus ada kakak, harus ada tanda tangan RT, tanda tangan RW. Masa iya orang yang mengaku syaraf keturunan Nabi Muhammad SAW, dia tidak mempunyai dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang sesuai dengan pengakuannya. Bersambung ke kronik berikutnya, makam Ahmad bin Isa. Para pembela nasab Balawi berhujah atau beralasan tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut dengan dalil adanya bukti arkeologis berupa makam Ahmad bin Isa di Husaisah, Hadramaut. Pertanyaannya, apakah benar makam yang diklaim sebagai makam Ahmad bin Isa itu asli? Kronik perjalanan ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam mengungkap nasab palsu Ba'alwi. Penulis, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Editor, Denny Wildan Suhaidi, Muhtadi Syafruddin. Penerbit, Maktabah Nahdlatul Ulum Banten. Cetakan, ketiga Desember 2024. Klan Ba'alwi yang berasal dari Tarim, Hadramaut, Yaman, mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ahmad bin Isa, bin Muhammad al-Naqib, bin Ali al-Uraidi, bin Ja'far al-Sadiq, bin Muhammad al-Baqir, bin Ali Zain al-Abidin, bin Husain, bin Fatimah binti Muhammad SAW. Untuk klaimnya tersebut, mereka menulis banyak kitab-kitab mulai dari abad 9 Hijriah. Dalam kitab-kitab tersebut, mereka berupaya untuk menyambungkan leluhur mereka yang bernama Ubaidillah dengan silsilah genealogi keluarga Nabi Muhammad SAW. Melalui klaim bahwa Ubaidillah adalah salah satu anak dari Ahmad bin Isa. Tidak hanya itu, mereka juga membuat sejarah ketokohan dari Ubaidillah dan silsilahnya ke bawah dengan cerita-cerita sejarah yang luar biasa. Sayangnya, klaim itu penuh dengan intrik-intrik dan skandal ilmiah yang miskin dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Buku ini akan membuktikan bahwa berbagai klaim itu tidak mempunyai landasan historis dari sumber-sumber sezaman atau yang mendekatinya, bahkan tertolak secara ilmiah. Berita-berita yang terdapat dalam sumber-sumber internal Ba'alwi tentang hijrah atau pindahnya Ahmad bin Isa, misalnya, tidak menyertakan sumber primer, bahkan nampak dipaksakan dengan menyematkan gelar di belakang nama Ahmad dengan Al-Muhajir yang berarti berpindah. Sumber-sumber eksternal yang lebih dekat masanya dengan Ahmad bin Isa bahkan memberitakan posisi Ahmad bin Isa berada di sebuah desa di Madinah yang bernama Surya. Nama-nama lain dari silsilah Ba'alwi pun luput dari reportase para penulis nasab Nabi Muhammad SAW dan luput dari historiografi para sejarawan sezaman dan setempat. Yang lebih mencengangkan, dalam historiografi internal Ba'alwi, terbukti adanya pencurian gelar seorang tokoh historis di Mirbat yang kemudian diberikan untuk seseorang yang berada dalam silsilah genealogi Ba'alwi. Khusus tentang klaim Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, beberapa ulama telah menolak klaim itu, misalnya Ahmad bin Sulaiman Abu Bakrah al-Turbani, Murad Syukri Suwaidan, Syekh Muqbil al-Wada'i, dan Ali al-Tantawi. Buku ini akan menampilkan sesuatu yang penting yang luput dari narasi para ulama sebelumnya tersebut, yang membatalkan nasab Ba'alwi. Buku ini pula akan membawa pembaca untuk mengetahui kronik perjalanan ilmiah saya dalam diskursus nasab Ba'alwi ini, mulai dari bulan Oktober tahun 2022 sampai bulan Februari 2024. Kronik tersebut mengetengahkan tanggal berapa saja saya menulis atau menjawab sanggahan dari para pembela Ba'alwi, dan bagaimana tulisan dan jawaban itu akan secara utuh disajikan dalam buku ini. Selain itu, perjalanan fisik ke berbagai daerah dalam rangka memenuhi undangan diskusi, seminar, ceramah agama di rentang waktu itu pun akan disajikan pula. Akhirnya, dengan buku ini, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibunda Nyai Hajah Syu'arah binti Syatibi, istri, adik, anak, keluarga besar Bani Utsman, Cempaka Kresek, para kiai, santri NU Cempaka, sahabat YouTuber,
sahabat Laskar Sabilillah, Laskar Nusantara, Laskar Mataram, Laskar Raja Wali, dan semua sahabat yang tentu tidak dapat disebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dukungan kepada saya dalam membongkar kepalsuan nasab Ba'alwi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semuanya di dunia dan akhirat. Amin. Cempaka Kresek Banten, Februari 2024, Imaduddin Utsman Al-Bantani,